Oke, ini pesawat-pesawat gua ya. Di sini mostly pesawat-pesawat yang di bawah 10 juta guys ya. Untuk pemula. Pesawat mah dari murah aja dulu belajar. Gede banget, sayapnya panjang banget. Bisa sampai 2 meter lebih pesawat F-15. Ini gede banget. Skala 1/7 kalau nggak salah ya. Bisa akhirnya di 3 jutaan guys ya. Oke, halo guys, apa kabar? Hari ini gue mau bikin konten ya tentang salah satu hobi gue dari kecil, yaitu aviasi atau penerbangan. Dari kecil gue itu seneng banget sama penerbangan atau nggak aviasi ya, dan pengen jadi pilot dari kecil. Tapi karena nggak diizinin sama orang tua, jadinya menjadi pilot juga, cuman bukan pilot pesawat asli, melainkan pilot pesawat aeromodeling ya. Jadi main radio control atau remote control ya guys. Sama aja sih nerbangan pesawat, cuma bedanya dari bawah gue nggak ikut terbang, gue cuma melihat pesawatnya terbang doang dan gue kontrol dari jauh, seperti itu guys ya. Dan hari ini gue mau ngasih informasi ke teman-teman semua, informasi yang sangat berguna dan sangat bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu bahkan ingin memulai mencoba aktivitas main aeromodeling ini ya. Jadi aeromodeling ini adalah kegiatan merakit, membangun pesawat dan menerbangkan pesawat model yang seperti aslinya guys ya, menggunakan remote control. Apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kalian mau mulai hobi aeromodeling ini? Terus pesawatnya yang di sini harganya berapa aja ya? For your information aja guys ya, biar kalian tahu untuk gambaran. Jadi yang pertama ya, kalau kalian ingin memulai main aeromodeling, kalian yang harus pertama kali invest yaitu beli radionya ya, atau nggak transmitternya ya, remote-nya itu yang paling bagus, paling mahal. Karena satu remote ini bisa untuk puluhan, ratusan, bahkan ribuan pesawat. Kasarnya itu satu remote untuk semua pesawat. Dan remote ini adalah otak dari pesawat tersebut guys ya. Jadi kan kita kan nggak mau ya kalau misalkan lagi nerbangin pesawat tiba-tiba lost sinyal sehingga pesawatnya nggak bisa kendalikan sehingga jatuh. Kan itu hal yang paling kita hindari guys ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus beli radionya atau transmitternya yang paling bagus, karena satu radio itu bisa untuk banyak banget pesawat. Kayak aeromodeling ini untuk bahan pesawatnya ada 3 jenis ya, dari foam, dari komposit atau fiber, satu lagi kayu balsa. Dan untuk mesinnya juga dibagi menjadi 3 jenis lah kalau nggak salah ya, elektrik ya. Terus ada yang engine baling-baling pakai engine gitu, pakai metanol bisa, ada yang pakai metanol, ada yang juga pakai bensin tambah oli samping. Satu lagi turbin, yaitu pesawat untuk pesawat jet, turbin jet, benar-benar pakai aftur, suaranya mirip pesawat tempur gitu. Ada 3 itu guys. Oke, sekarang gue mau liatin kalian transmitter gue seperti apa. Let's go. Guys, pernah kepikiran gak sih kalau aktivitas trading itu bisa jadi lebih seru dan lebih menguntungkan karena kalian bisa dapetin banyak hadiah loh guys. Nah, gua ada info menarik nih guys buat kalian yang udah mulai coba trading atau baru mau mulai trading di Okta. Nah, jadi Okta lagi ngadain promo nih guys agar kalian bisa dapetin reward spesial yang bisa ngasih kalian keuntungan guys. Pokoknya dari setiap 5 lot yang kalian tradingkan, kalian akan mendapatkan 1 ekstra lot trade and win tambahan, dan maksimalnya sampai 20 lot trade and win. Selain itu juga buat yang trading OTR ada penawaran eksklusif dengan lower spreads mulai dari tanggal 3 Maret sampai 30 Maret 2025. Jangan lupa kalian juga bisa dapetin bonus deposit 100% satu kali untuk semua pengguna yang menggunakan kode promo balance. Dan selama Ramadan ini juga kalian bisa trading sambil berbuat kebaikan. Karena setiap lot yang kalian tradingkan, Okta akan mendonasikan $0,10 untuk amal guys. Gokil gak tuh? Tradinglah dengan bijak guys ya, dan luangkan waktu dengan hal yang penting bersama Okta. Oke guys, jadi radionya atau transmitternya, gue sebutnya transmitter aja ya. Transmitter ini yang gue mempunyai 2 merek ya. Yang satu mereknya namanya JT Duplex dan satu lagi namanya Eversky. Ini yang JT Duplex ini yang high end ya, yang bener-bener udah mentok, paling bagus. Harganya sekitar 45 juta. Itu karena gue nerbangin pesawat juga yang besar-besar guys ya, yang bagus-bagus. Jadi gue pakai yang ini. Ini hanya gambaran buat kalian semua ya. Jadi kalau udah profesional banget, udah serius banget mainnya, udah
bermain pesawat-pesawat mahal yang besar, gue pakainya yang ini. Ini harganya 45 juta. Dan ini satu remote untuk bisa banyak banget pesawat ya guys ya. Ini. Dan remote kedua gue ya untuk pesawat-pesawat yang lebih murah. Karena kalau gue ngerasa pakai remote ini untuk pesawat-pesawat yang murah yang kecil sayang juga gitu kalau untuk gue ya. Jadi gue beli lagi remote yang harganya kurang lebih 10 juta. Ya ini 10 juta, ini udah mantep banget, udah oke banget guys ya, ini udah bagus banget. Jadi kalau kalian mulai main aero modeling, beli transmitternya yang kayak gini udah oke banget guys ya. Ini untuk bisa ratusan ribuan pesawat lah, bisa banget guys ya. Ini rekomendasi gua, oke? Tanpa di endorse. Setelah itu, ini kan transmitternya. Transmitter itu pemancar, membutuhkan receiver. Bentuknya itu semacam kayak antena penerima sinyal yang akan ditaruh di pesawat untuk menggerakkan pesawat sesuai instruksi kita dari transmitter. Nah, gua di sini receivernya ada nih, jati duduk receiver gue banyak kayak gini. Receivernya gue stoknya receiver banyak. Ini yang ditaruh di pesawat, ini antenanya. Ntar tinggal dicolok ke sini kabel-kabelnya untuk menggerakkan pesawat. Kurang lebih seperti ini guys ya. Sebenarnya mereknya banyak banget ya, kalian tinggal pilih. Cuman kalau gue pakai yang itu guys ya. Juga ada cadangan-cadangan receivernya untuk pesawat ya. Jadi kalau kalian beli pesawat baru, tinggal beli receivernya ini ya, untuk di pesawat baru ditempel, terus di binding atau dikonekin gitu ya, dikonekin, udah deh bisa dipakai langsung kayak gitu guys ya. Selanjutnya kita ke pesawatnya guys ya. Let's go, kita ke pesawatnya sekarang. Let's go. Itu Jinora udah kayak Teona guys. Teona, halo sayang, halo cantik. Waduh pengen lulus guys lucunya. Teona bisa lebih besar dari Jinora karena Teona mempunyai genetiknya Esan ya guys ya. Esan gede soalnya. Itu Jinoranya. Kayaknya udah sama Apir mirip deh. Udah mirip-mirip guys gedenya. Ntar kita timbang bareng-bareng. Oke guys, welcome to my studio. Sebenarnya studio band, tapi menjadi ada pesawatnya ya. Jadi ada hanggarnya guys ya. Oke, ini pesawat-pesawat gua ya. Di sini mostly pesawat-pesawat yang di bawah 10 juta guys ya. Untuk pemula juga ada ya. Oke, untuk pemula yang gua saranin yaitu pesawat tipe high wing. Ya, jadi pesawat itu sebenarnya ada banyak tipe sayapnya ya guys ya. Yang paling mudah ada 3 tipe sayap, yaitu high wing, sayap yang di atas seperti ini. Terus mid wing, yang sayap di tengah seperti ini. Dan low wing, yang sayapnya di bawah seperti maskapai yang kalian naikin pesawatnya ya. Kayak Boeing, Airbus, kayak gitu, itu sayapnya di bawah low wing. Tapi untuk pemula, wajib banget pakai yang high wing. Contohnya pesawat-pesawat kayak gini guys ya. Ini pesawat-pesawat untuk pemula banget guys ya. Sayapnya di atas sehingga lebih mudah untuk dikendalikan, lebih gampang juga dikontrolnya. Pesawatnya relatif bisa terbang lebih pelan dibanding pesawat-pesawat yang lain kalau sayapnya di atas guys ya. Landing gearnya juga ini besi karena siap-siap kalau kalian hard landing dan lain sebagainya. Ini biasanya harga pesawat kayak gini mulai dari 2 jutaan guys ya. Jadi pesawat itu macam-macam di box itu guys ya tipenya. Kalian tinggal milih ya mau beli yang apa. Maksudnya kayak ada yang udah siap terbang, ada yang belum siap terbang dan lain sebagainya. Contohnya kit ya. Misalkan kalian beli kit, ya udah itu kalian cuma beli body pesawatnya doang. Kalian harus beli lagi elektroniknya dan lain sebagainya. Oke. Terus kalau misalkan tipenya ARF yaitu almost ready to fly. Biasanya udah ada beberapa elektronik tapi kalian harus melengkapi lagi untuk bisa terbang. Terus yang paling simple itu namanya PNP, plug and play. Nah, kalau plug and play itu kalian tinggal melengkapi baterainya dan receiver yang tadi. Begitu bisa terbang. Itu termasuk yang simple dan banyak orang beli itu tipe PNP, plug and play. Dan kalau yang praktis itu RTF, ready to fly. Ya, jadi dalam boxnya udah ada semua, remote-nya, baterainya semuanya udah ada ya. Tapi balik lagi kalau yang RTF itu remote-nya yang jelek ya. Jadi menurut gua sayang kalau beli RTF karena remote-nya ya satu remote satu pesawat dan remote-nya jelek, takut lost sinyal dan lain sebagainya. Makanya kalau gua itu sering belinya PNP, itu plug and play. Jadi tinggal beli baterainya tambahan ya, tinggal nambahin baterai sama receiver tadi tinggal terbang. Oke, sekarang kita bahas pesawatnya, harga-harganya guys ya. Kita paling murah dulu ya. Ini pesawat wayang guys ya. Gua sebut pesawat wayang, emang kayak wayang bentuknya tipis banget dan terbangnya bisa pelan banget ya. Udah rusak juga, ini udah lama banget guys ya. Ini paling 800 ribuan guys ya. PNP di luar baterai sama receiver tadi. Terus kalau misalkan mau yang lebih bagus, menurut gua sih kalau pemula ya beli pesawat kayak gini oke ya. Ini 2 jutaan 3 jutaan. Oh ya guys, ini juga ada pesawat-pesawat kecil kayak gini nih yang 2 jutaan 3 jutaan untuk pemula-pemula bisa guys kayak gini. Untuk latih-latih gitu. Pesawat airborne itu bisa menyesuaikan dengan budget ya. Cuman kalau gua saranin kalian invest paling gedenya di transmitter tadi. Pesawat mah dari murah aja dulu belajar, nanti ke yang makin mahal makin bagus gitu. Ya juga F35 itu 3 jutaan ya. Jadi pesawat itu tergantung merek sama tergantung speknya, murah atau mahalnya. Ya juga ada nih pesawat tempur yang nggak ada rodanya, jadi kita lempar untuk take off-nya ya, dilempar take off-nya dan landingnya itu ya harusnya di rumput ya. Ini kena rumput segini, landing rumput ini 3,5 jutaan sampai 4 jutaan. Ada pesawat jet ngebut guys ya.
Yang ini juga guys, ini sekitar 3-5 jutaan ya. Pesawat latih juga guys ya. Soal itu kalau misalkan kalian mau ngebut, mau yang lebih ekstrim, pesawat midwing nih kayak gini nih, ini pesawat aerobatik, ini pesawatnya bisa bermanuver ekstrim guys ya. Ini harganya juga 3-5 jutaan kalau nggak salah guys ya. Terus bisa juga pesawat perang dunia kedua kayak gini ya, WW2 ya, World War II ya. Ini kayak gini, ini P51 Mustang. Ini sekitar 5-7 jutaan ya. Ini juga ada yang Spitfire juga ya, yang gede ini juga ada, ini sekitar 5-7 jutaan juga guys ya. Gitu. Jadi tergantung kalian mau terbangin pesawat apa. Kalau misalkan gua sekarang fokusnya lagi pesawat jet kayak gini nih. Ini F-18 ya, ini ngebut banget, bukan untuk pemula. Jangan untuk pemula karena ini sangat ngebut. Ini harganya 5 jutaan juga, 5-7 jutaan guys ya. Untuk pemula yang mau lebih bagus lagi pesawatnya, yang lebih berkelas gitu, beli Cessna kayak gini ya. Ini harganya bisa sampai 7 jutaan PNP. Jadi kalian tinggal lengkapi baterai sama receiver. Ini rekomendasi gua, yang 7 jutaan udah oke. Udah puas lah pesawat gede, karena makin gede pesawat itu makin gampang dikendalikan karena lebih stabil pesawatnya, kurang lebih kayak gitu guys ya. Nah, kalau misalkan mau main pesawat scale gede ya, ini ada gede-gede kayak gini guys ya. Ini gede banget. Ini kalau kalian lihat tuh, baling-baling aja segede gini, dan panjang banget guys. Ini kalau udah main scale besar ya tuh. Ini belum sama sayap guys, sayapnya juga ya gede banget, sayapnya panjang banget, bisa sampai 2 meter lebih. Ini pesawat kalau kalian ya bikin dari nol gitu bisa sampai 50 jutaan ini guys. Ini udah kelas kalau kalian udah senang banget, serius gitu ya, mau main aero modeling, punya duit, gas kayak gini ya. Ini juga pesawat udah kelas 50 jutaan ini guys ya. Nah, sekarang kita ke bawah ke pesawat utama gua. Ini sebenarnya pesawat dulu yang udah nggak dimainin lagi karena gua udah fokusnya ke pesawat tempur, ada di bawah guys. Sekarang kita ke bawah lihat pesawat tempurnya. Oke guys, ini hanggar utama gua ya. Di sini pesawat utama gua, tapi ada 3 pesawat yang lagi diservis ya guys ya. Oke, ini guys hanggarnya ya. Nah, ini dia guys pesawat tempur gua yang gede-gede ya. Ada pesawat tempur. Kalau ini pesawat yang buat main di depan rumah ya. Pesawat latih ini juga ya. Bisa untuk latihan atau untuk tempat-tempat yang sempit bisa terbangin. Ini juga ada pesawat tempur kecil juga buat ya bisa dibilang latihan lah guys ya. Gitu guys. Nah, ini pesawat yang gede-gede guys ya. Di sini ada pesawat F-15. Ini gede banget, skala 1/7 kalau nggak salah ya. Gede banget guys. Panjangnya mau 3 meter ini ya, gede banget. Ya, ini kalau bikin dari nol ya, gue hitungin coba, bodinya aja bisa sekitar 80-100 ribu juta, bodinya doang, belum sama apa-apanya. Ditambah mesinnya, turbinnya aja satunya itu 50 jutaan untuk kelas ini, berarti 100 juta, 12 juta. Tambah elektronik dalamnya lagi juga lumayan mahal, itu bisa akhirnya di 300 jutaan guys ya untuk pesawat kayak gini. Ini bahannya udah komposit ya, komposit fiber dicampur sama kayu balsa guys ya ini ya. Jadi udah kelas topnya ini, udah kelas dunianya kayak gini guys ya. Dan ini juga ada pesawat Boeing 747, ini ikonik banget pesawat KLM ini. Ini masih dari gabus bahannya guys ya. Ini masih dari gabus. Di atas juga tadi gabus semua banyaknya. Jadi bahannya itu ada 3, ada foam ya, epo foam, ada komposit sama ada balsa. Kalau ini masih yang foam. Ya, ini pesawat kayak gini, ini yang gede gini bisa kemarin beli itu 57 juta lah, 57 juta belum masih PNP, belum sama baterai, belum sama receiver. Jadi kalau tambah baterai sama receiver sama ya 60-70 jutaan lah guys ya. Juga masih ada nih F-16, ada 3, ada lagi di servis ya guys ya. Yang ini F-16 ini turbin guys ya, turbin tapi body foam turbin. Ini PNP-nya aja kemarin gue beli tuh 50 juta, ditambah mesinnya 35, jadi 85 juta kayak gini. Ini juga sama kurang lebih mirip-mirip ya guys ya. Nah, kalau ini pesawat tempurnya masih foam dan pakai baterai, belum turbin, jadi masih pakai baterai elektrik. Itu mesinnya namanya EDF, Electric Ducted Fan, kayak gini nih. Mesinnya kayak gini, dalamnya kipasnya ini EDF namanya, Electric Ducted Fan ya. Tuh motornya di sini, ini penggeraknya kayak gini. Dan motornya ini kencang banget guys ya. Ini masih elektrik kayak gini guys. Ini sekitar 10-15 jutaan guys ya. Di atas ini 3 ini yang masih foam elektrik. Dan ada juga kelas helikopter ya. Helikopter juga cukup mahal dan susah terbanginnya dibanding pesawat kayak gini ya. Ini lebih bahaya menurut gua karena baling-baling gede banget kayak golok
kayak golok terbang lagi diginiin guys ya. Ini sekitar 30 jutaan, ini sekitar 20 jutaan guys, helikopter kayak gini kecil-kecil cabai rawit. Dan kita lihat lagi ini sayap-sayapnya gue pisahin di sini storage-nya, karena kalau dipasang sayapnya itu bakal panjang banget dan ngabisin tempat guys ya. Sekarang kita lihat ke pesawat ini guys. Ini ada pesawat yang lagi di servis ini F-16 tuh, lagi di servis guys ya. Ini F-16, kalian lihat dalamannya tuh elektriknya gokil banget ya. Lagi di repair ya guys ya, kemarin hard landing. Emang ini hobi mahal, jadi kalau misalkan jatuh crash hancur ya udah bye bye, kecuali ada beberapa part yang bisa diambil. Jangan kan crash ya, kalian landing aja kalau terlalu keras bisa rusak pesawatnya dan repair lagi ya. Repair membutuhkan biaya dan waktu tentunya guys ya. Jadi namanya pesawat itu kita nggak boleh ada kesalahan, kurang lebih gitu ya. Pesawatnya harus prima, harus selalu bagus untuk terbang. Apalagi pesawat jet gini, turbin gini ya, ini harus bener-bener siap nerbanginnya guys ya. Pesawatnya siap, kitanya pun siap. Nih, kita lihat mesinnya guys. Nih, ini turbinnya kayak gini guys. Ini mesin turbinnya kayak gini tuh. Ini kayak gini harganya bisa 30 jutaan sampai 35 jutaan. Ini turbin asli pakai aftur kayak gini mesinnya. Ini gua taruh ini biar nggak lembab guys. Gitu guys, gokil kan. Dan gua masih ada lagi pesawat, 2 pesawat yang lagi servis, yaitu F-18 lagi servis, yang satu warna putih biru itu lagi dirapihin dalamnya. Itu harganya mungkin sekarang sekitar 200 jutaan. Dan satu lagi ada F-18 yang masih on progress, itu gede banget ya guys. Itu pesawat termahal gua, itu bisa sampai 300 sampai 400 juta, 350 juta sampai 400 jutaan. Itu ntar terbang, tapi masih dirakit dulu lah kurang lebih kayak gitu, karena elektroniknya juga banyak banget. Oke, jadi seperti itu. Pesawat emang mahal guys ya, dan ya hobi mahal dibanding RC yang lain menurut gua ya, karena pesawat ini kalau jatuh ya hancur gitu, gak ada sisa. Ya paling sisa-sisa dikit yang bisa kalian ambil buat jadi part gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Dan masih ada lagi sebenarnya pelengkap pesawat, kebutuhan tambahan, kebutuhan tersier ya. Ya itu seperti gyro. Gyro itu ya tahu sendiri gyro ya, untuk bikin pesawat stabil. Jadi kalau misalnya pesawat lagi terbang ada angin gitu ya, angin tiba-tiba, dia bisa tetap stabil, nggak ke bawah angin, nggak jadi oleng, tetap stabil pesawatnya. Itu salah satunya untuk kalau misalkan kalian menambah gyro untuk terbang lebih nyaman, cuman biaya lagi. Terus juga ada tambahan lain seperti lampu gitu biar lebih scale, dan kebutuhan tambahan banyak lainnya seperti itu guys ya. Dan gue mau liatin kalian ya, kalau pesawat pemula biasanya rata-rata elektrik pakai baterai. Nah baterainya ini baterai lipo ya, lithium polimer, cukup mahal juga baterai lipo ya, dan terbangnya ya paling 3 menit sampai 5 menit guys ya, ngecasnya 2 jam 3 jam. Jadi makanya gue ngestok baterai itu banyak biar terbangnya bisa banyak dan puas guys ya, kayak gitu guys. Oke guys, buat yang belum tahu nih apa sih Kalaset Okta itu? Okta itu adalah platform trading global yang telah dipercaya lebih dari 40 juta trader di lebih dari 180 negara di dunia tuh. Gokil gak guys? Okta juga nggak pakai komisi-komisian guys ya, nggak pakai komisi-komisian, dan menjanjikan perdagangan yang transparan. Itu yang penting guys. Buat kalian nih yang ingin terus belajar dan mengasah kemampuan trading kalian, Okta telah menyediakan edukasi gratis buat kalian seperti webinar dan live trading session di YouTube-nya Okta ya guys ya. Ada juga fitur space di aplikasi Okta yang bisa kasih kalian insight trading terbaik yang bisa kalian gunakan guys. Jadi buat kalian yang ingin mulai trading dengan banyak keuntungan, kalian bisa download Okta di App Store maupun Play Store ya, dengan cara klik di deskripsi di bawah, atau ada juga langsung di websitenya Okta ya guys ya. Jangan sampai kelewatan promo Ramadan kali ini ya guys. Nikmati perdagangan yang jujur dan transparan bersama Okta. Dan ini gue mau ngeliatin baterai-baterainya, itu ada, gue udah klasifikasikan ya. Ada lipo yang 1-3 sel, ini lipo 4 sel, ini lipo 6 sel. Ini kita lihat tuh, isinya baterai semua. Storage-nya harus bener, penyimpanannya harus bener guys ya tuh. Baterainya banyak. Ini sesuai dengan pesawat masing-masing guys ya. Tuh. Banyak banget guys baterainya ya, seperti ini guys. Jadi jangan lupa juga beli chargerannya. Gue juga ada chargerannya di sini guys ya. Masih ada chargerannya banyak di sini lengkap, dan masih ada lagi sebelah sana gitu. Jadi kalau kalian beli baterainya jangan lupa beli chargerannya juga guys. Ini untuk gyro guys ya. Ini adalah kebutuhan tambahan untuk pesawatnya ya. Jadi untuk terbangnya lebih nyaman, lebih stabil, kalian bisa pakai gyro. Kalau gyro yang murah ini biasanya kayak gini ya. Kayak gini gyro, dalamnya kayak gini guys ya, gyro. Bisa 1 jutaan sampai 2 jutaan guys gyro.
Tapi kalau misalnya untuk pesawat-pesawat gede ya kayak tadi jet yang ratusan juta, itu gyronya pakai yang beginian. Ini harganya bisa sampai 6 juta 7 jutaan guys, untuk pesawatnya lebih stabil. Gokil mahal guys ya, emang hobi mahal, tapi gue gimana? Siapa yang mau mahal guys? Gue pengennya pesawat itu murah guys, tapi dari sananya mahal. Gimana dong guys? Oke guys, jadi sampai sini kontennya. Itu informasi yang bisa gue berikan buat teman-teman semua, insight buat tentang hobi RC modeling ini ya. Jadi kalau misalkan mau mulai, ada gambaran seperti apa, mulai dari mana, apa yang harus dibeli. Jadi biar kalian nggak salah beli, sayang banget uangnya kalau misalkan kalian salah beli gitu ya, jadi boros. Jadi gue udah arahin belinya apa dulu yang harus dibeli, pesawatnya yang kayak gimana, kelasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi bagi kalian ya, itu modeling ini bisa menyesuaikan dengan budget, tapi jangan terlalu sadis juga budgetnya. Ada juga pesawat-pesawat yang murah yang 200 ribuan, 300 ribuan, kelas toys gitu ya, yang RTF, yang ready to fly, udah ada remote-nya, baterainya pesawatnya segede gini kecil, dilempar di taman tinggal main gitu, ada kayak gitu juga, cuman kelasnya toys ya, masih kelas mainan, belum kelas aero modeling yang kayak tadi gua gitu. Oke teman-teman, thank you nonton, semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua, buat jadi pengetahuan juga tentang dunia aero modeling atau dunia aviasi. Oke, see you next video. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gua. Jangan lupa beli baju satu, jangan lupa join YouTube membership mulai dari 9.900 aja di YouTube Arsyad Ahmad, dan see you in the next video guys. Selamat menjalankan ibadah puasa, bye bye.